Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas curahan rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keimanan yang masih tertancap kuat dalam hati kita masing-masing. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Pentingnya Kesehatan dalam Perspektif Al-Quran. Kajian ini bersumber dari buku kumpulan khutbah inspiratif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang sempurna, menjadi petunjuk bagi umat manusia pada semua aspek kehidupan. Tidak ada satu hal pun yang tidak ada tuntunannya. Salah satu di antaranya bidang kesehatan Islam yang memberikan tuntunan yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam keseharian kita. Kita selalu akrab dengan kata sehat. Misalnya, mendefinisikan sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Dalam pandangan Islam, seorang muslim yang kelihatan sehat badannya, staminanya kuat, akan tetapi tetap dinyatakan tidak sehat dalam pandangan Allah kalau dalam dirinya terdapat penyakit riya, iri, dengki, rakus, sombong, dan tamak. Tidak suka melihat orang lain senang, maka berhati-hatilah seketika sifat itu ada diri seseorang. Kalau beberapa di antaranya ada, maka pertanda bahwa seseorang itu sedang sakit. Begitu juga dalam hal makanan. Bagaimana Al-Quran mengatur agar yang kita masukkan dalam tubuh kita halal dan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menggabungkan 2 sifat penting yang harus diketahui oleh manusia, khususnya umat Islam dalam memilih makan sehat. Sifat tersebut adalah halalan thayyibah. Ayat-ayat tersebut adalah yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanan dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan musuh yang nyata bagimu." Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, "Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Dan yang ketiga, Quran Surat Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi, "Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dan yang keempat, Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, "Makan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan dari firman Allah yang agung, apa yang tersurat dalam ayat tersebut bahwa posisi halal selalu mendahului kata thayyibat. Dalam demikian berarti hendaknya perkara kehalalan lebih diutamakan daripada nilai ketayyibanannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dalam hal makan, "Wala taqulu amwalakum bil batil." Janganlah kamu memakan menggunakan hartamu dengan cara batil. Dari ayat tersebut di atas, memakan makanan dengan cara yang batil tentu hal tersebut sesuatu yang tidak sehat. Kullu lahmin nabata minal haram fanaru aulabi. Harta yang didapatkan hasil mengambil hak orang lain atau mencuri, atau harta yang didapatkan dengan cara batil yang disamarkan. Apa sesuatu batil yang disamarkan itu? Yaitu dengan cara mendolimi orang lain untuk mencapai tujuannya.
lalu dia menari di atas penderitaan orang lain, atau boleh juga bersifat curang atau perilaku penjilat agar dirinya selalu berada di posisi yang menguntungkan buat dirinya. Akibat timbul nantinya sifat loba, tamak dan rakus yang penting dirinya gemuk, makmur masa bodoh dengan orang di sekitarnya. Itulah perilaku kebatilan yang disamarkan. Maka dia mendapatkan hasil yang banyak dari perilaku tidak terpuji. Tentu hal demikian tidak terpuji pula dalam pandangan Islam. Itulah perilaku ulat yang menempel di daunan. Tidak akan pernah peduli harta siapa yang dia makan, yang penting dirinya kaya, masa bodoh dengan hukum-hukum agama. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68, makanan sehat yang dicontohkan dalam ayat ini adalah, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia, dan makanlah tiap-tiap 2 macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah itu. Keluar minumnya madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Contoh perilaku lebah, bagaimana dia makan dari makanan yang baik dan sehat yang dicontohkan lebah ketika dia nempel membuat sarang atau rumahnya di ranting. Lebah tidak membuat ranting tempat dia bergantung menjadi patah. Dia terusik karenanya, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan. Quran surat An-Nisa ayat 4. Maka sajian yang perlu dikonsumsi dalam Islam secara individual saat ini, khususnya masyarakat Indonesia, sebaiknya memenuhi 4 kriteria: halalan, thayyiban, hanian, dan marian, yaitu suatu sajian yang halal, rasanya lezat dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Malah apabila kita menyantapnya membuat orang yang menyantapnya semakin sehat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembahasan tentang pentingnya kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.